ini Fet. Jadi mungkin untuk Hoy sekali lagi gue tutup lagi nih bahasan soal Hoy karena nanti serius banget kita ngobrolnya. Soal bisnis terus kan. Wah. Sedangkan bisa dilihat langsung aja deh besarnya sosok Fedi ini seperti apa. Kalian nilai sendiri, lihat aja di Instagramnya. Jadi sekarang kita mulai masuk ke yang gue bilang terakhir, sosok papa muda. Ini ada istrinya di sini ya. Jadi lo kan sosok pebisnis nih. Cuma maaf yang ngomong ini bukan yang merendahkan ya. Lo kan kalau dari segi pendidikan, mungkin lo nggak lanjut kuliah. Lo milih untuk usaha. Remaja putus sekolah. Repsol. Dari Artal itu kalau nggak salah. Nah, Fet, yang lo rasain, lo kan termasuk risk taker yang gue bilang tadi, salah satunya di bidang asmara nih. Lo berani untuk nikah muda. Itu alasannya apa, Fet? Emang karena lo ngerasa udah mampu atau gimana? Nggak. Gue nggak ngerasa untuk mampu, itu menurut gue nomor belakang deh. Gue butuh, yang pertama dalam gue memikirkan untuk nikah, satu-satunya gue butuh partner yang benar-benar ikut campur dalam hidup gue, bener-bener di dalam banget gitu, nggak ada kayak ibaratnya sekat-sekatan kayak misalkan dalam artian ya gue punya asisten gitu kan, pasti kan ada yang disekat gitu kan. Tapi gue mau punya partner yang benar-benar terjun bener sama-sama luar dalam gue ceritain gitu loh. Kemudian masalah semuanya gue ceritain itu, karena gue udah dapet masanya, kata gue bilang 2016, 2017, 2018 itu masa-masanya gue udahin deh semuanya, gue bilang gitu. 3 tahun cukup deh experience-nya buat gue untuk ya main-main, jalan-jalan, segala-galanya ya heboh-hebohan deh ya gitu, maksud gue cukup. Sekarang gimana caranya di 2019 gue punya jalan baru. Itu dari situ ya, makanya gue pikirin, gue kontak Nita gitu. Karena gue tahu istri lo sekarang juga teman dari dulu kan ya? Teman tapi menikah ya? Teman tapi menikah. Luar biasa sih. Dan selama prosesnya lo sempet dapat penolakan gak sih? Susah gak sih? Susah. Sebagai orang yang kita bilangnya nggak ada gelar deh, maaf yang ngomong, takutnya orang tua masih kolot ya. Susah banget menurut gue, sampai gue putus. Ya menurut gue putus asa dalam artian gue mau nyerah dulu deh, nanti gue coba lagi gitu loh. Tapi udah setengah jalan menurut gue, kenapa enggak gue hajar terus deh, gue coba untuk cari pendekatan. Karena gue cuman statusnya sahabatan sama istri gue. Kemudian gue statusnya sahabatan. Setelah dari situ terakhir gue sahabatan berempat. Dari berempat ini ada gue sama Nita, Kanjul dan Galuh, temen gue sahabatan. Kemudian mereka punya planning kalau mereka sudah lulus kuliah, mereka bakal main ke Jakarta. Mereka bakal main ke kediaman gue gitu. Oke, setelah dari situ akhirnya mereka main setelah mereka lulus. Dan dari situ itu dapat perasaan kok beda, gue bilang. Ya di situ maksud gue kayak kok gue main ya, gue bilang gue main perasaan ya temen gue sendiri kan, gila gue bilang bener nih. Cuman gue cuman bercandain jangan serius nih ngalur ya, bercanda. Ya udah gue coba lanjutin sebulan, gue coba chatan, teleponan. Pada akhirnya gue nggak bisa pacaran. Selama gue hidup sampai di umur 24 tahun gue cuman pacaran sampai di 6 bulan. Itu SMP. Dan gue nggak bakal ngambil keputusan ke Sinita gue mau pacaran. Dan di situ gue bercandain, ntar gue balik, gue mau nikah aja deh sama lo. 2018 selalu kayak gitu tiap malam. Gue selalu bercandain kayak gitu. Gue tiap malam gue bercandain.
kesel nggak tahu kali Paleng ya. Kesel, timbullah rasa kesel di dia mungkin. Pet, jangan main-main deh, kalau emang lu bener serius lu balik, lu ngomong sama nyokap. Gue ditantang, wah kacau, wah bener nih. Ya udah, gue balik. Ya udah, ayo, kata gue bilang. Karena gue bener kan di situ gue di wallpaper gue tulis kayak misalkan 2019 gue harus ngapain aja. Salah satunya gue menikah. Itu di poin nomor 4 ada deh poin di handphone. Dan gue mau tunjukin bahwasannya di situ wishlist gue nikah bener kecapek gitu loh. Akhirnya 2018 Oktober gue balik, gue ngobrol sama nyokap dia, gini. Pedi yakin nggak? Ini Nita yakin nggak? Gini semua udah diobrolin. Setelah dari situ, ya udah tentuin. Hah, bener dikit gitu kan? Iya. Nggak ada penolakan dari nyokap. Maksudnya ya lurus nih jalannya kan. Setelah dari situ ya gue kan harus yang nikah gak cuman gue Nita, gue sama keluarga. Akhirnya gue deket ke keluarga dia, mulai ke abangnya, kemudian ke sepupunya, semuanya, terakhir ke bokap. Setelah dari situ itu disitulah polisi tidurnya di situ. Banyak lagi kan, aduh, gue dijudge kayak preman. Gue ya 2018 gue masih gondrong, gue masih tindikan, semuanya gue tindikan. Udah dari situ ya gue lepas, gue coba ya benar-benar hidup dengan hidup yang baru kayak gimana ya. Gue bilang gue harus rubah tampilan gue gitu kan, biar image gue ke si bokapnya, gue bukan anak yang lu kecilin gitu loh dengan tampilan seperti ini gitu. Kemudian ya salah satunya juga ya titel sih. Tambah lagi Nita punya titel, gue nggak punya kan. Tapi ya gue yakinin, maksud gue anak lo bisa hidup pasti. Anak lo yakin, gue bilang gue bisa bahagiain anak lo gitu kan. Gue bisa bawa anak lo gitu loh. Gue bisa ngejamin anak lo bakalan hidup. Udah. Setelah dari situ masih ada penolakan sampai Januari. Gue Februari itu posisinya mau lamaran. Gimana ya? Panjang panjang sebenarnya ceritanya, cuman gue potong aja. Setelah dari situ mau nggak mau ya gue ngadep lagi. Gue ngadep ke dia. Tetap masih ada penolakan. Penolakan dalam artian kayak gue mau ngobrol, dia ngejauh. Gue datang ke rumah, tiba-tiba dia tahu gitu loh, kayak gue mau ya mungkin dari anak-anak orang-orang rumah dia, orang rumah Nita udah mempersiapkan kedatangan gue gitu kan. Akhirnya dia pergi. Gimana sampai kemana ini ya? Ya gue putus asa di situ. Padahal Februari gue mau lamaran. Udah lah, gue siapin aja. Gue serahin aja ke nyokapnya Nita. Setelah dari situ udah tenang, mama yang coba bantu Fedi. Ya udah gue dibantu sampai gue nggak tahu, katanya di lamaran itu bakalan nggak ada si sosok si bokapnya Nita. Setelah dari situ ternyata ada. Wah, aman, gue bilang. Maksudnya dalam artian ini acara bakal aman gitu kan. Clear. Maret, April balik lagi. Ada lagi yang kayak gitu. April gue nikah. Dengan adanya nikah ya pasti ada ijab kabul. Iya. Ijab kabul nggak bakal bisa pakai bokapnya kan. Nah, mau itu ada bokapnya, mau bokapnya di ujung juga panggil, nggak bisa diwakilin. Gitu loh. Gimana gue bilang, itu panjang berbelit-belit deh pokoknya, sampai akhirnya datang di 6 April tuh gue udah nggak tahu lagi, gue nggak dikasih tahu, pokoknya intinya yakin Pet besok ada. Oke, itu tanggal 5-nya dikasih tahu kayak gitu. Datang, ya Allah, ada. Alhamdulillah. Intinya jadi ijab kabul ya. Jadi gitu maksud gue, semua orang pada ngomongin
mau bapaknya, yang penting bapaknya masih ada, bapaknya di ujung tarik. Gimana ya, gue bilang ya udah deh mah, serahin deh, coba mah bantu, ya dibantu, ya udah oke. Nggak tahu tuh cara bantunya gimana, yang penting ada, jalan, selesai. Jadi berhasil lah, sekarang udah jadi papa muda malah ya. Alhamdulillah kan, udah dikasih. Iya nih Pet, jadi gue ada trivia questions nih Pet. Jadi gue harap lo bisa jawab dengan cepat nih. Oke. Jadi pertama 3 kata untuk istri lo. 3 kata. Iya. Cantik, sayang, setia. Terus berapa harga outfit lo hari ini? Toy Holic, sponsor. Enggak beli. Outfit nggak tahu 200, 300, 500. Sepatu paling mahal? Juta. Masa iya? Iya. Sepatu lo yang paling mahal sejuta? Sejuta. Bohong pasti. Serius. Nggak pernah. Terus, ya ada sih, ada teman nggak gue pakai paling. Terus mau nambah anak lagi gak? 2 lah kayaknya. 2 lagi. 1 maksudnya, sekarang kan udah Iya, 1. oh, 2 iya. sekarang. Terus apa nih? Ada yang mau nanya gak nih? Jangan bro. Jangan. Istri cukup 1 ya? Cukup 1 aja nggak habis. Mau nambah lagi gimana? Oke Repet, jadi makasih banget nih ya. Oke, udah mau mampir di Origin. Thank you Origin. Udah dari masih ada matahari, nyampe mataharinya udah mau hilang nih. Jadi mungkin nih Pet, kalau lo mau ngasih pesan-pesan untuk para viewers kita, mungkin ada kata-kata penutup, closing statement dari seorang Fedy. Closing statement. Konsisten. Nikmatin prosesnya. Lakuin dulu. Jalanin aja dulu. Jalanin dulu. Jadi itu Pet. Itu aja. Oke, jadi thank you banget ya. Applause buat Fedy. Thank you Origin. Jadi sekali lagi terima kasih. Makasih Fedy dan istri udah mampir ke sini, udah nyempetin waktunya. Dan buat kalian yang udah nonton ini, kalau mau bantu kita bisa langsung aja di subscribe. Oke. Ada di channel di YouTube, kita juga ada di Spotify, ada juga di Apple Podcast. Jadi sampailah ketemu lagi di episode selanjutnya. Origin, back to the roots.